Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini di sebelah gue udah ada mobil yang ganteng banget dari Mazda, yaitu Mazda CX-30 nih. Beuh! Nah, sahabat Kompas TV, ini tuh yang sering gue lihat atau sering gue dengar ya, ini tuh merupakan mobil yang diidam-idamkan oleh generasi Z kayak gitu. Entah kenapa sebuah Mazda kalau lewat apalagi warna so red ini pasti banyak ya disukain lah sama generasi yang sekarang kayak gitu. Karena memang sebuah Mazda yang warna merah ini cakep banget kayak gitu ya. Dan juga Mazda itu memang memiliki ciri khas atau karakter desain di mobilnya, di semua mobilnya kayak gitu. Sekedar info aja, sebenarnya mobil ini tuh hampir sama kayak yang sering banget atau yang viral saat ini, itu Mazda 3 hatchback. Ini nggak kalah dari semua sisi, seperti di sisi mesinnya, kontrolnya, terus penggeraknya, ini pun dia nggak kalah. Karena ya beberapa perbedaan dari Mazda 3 hatchback itu ada di sini, atau sebagai pelengkap lah ya, pelengkapnya itu ada di sini, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sisi spesifikasinya ya. Mobil ini tuh sama persis mesinnya dengan Mazda 3 hatchback, yaitu outputnya sekitar 153 PS dan 200 Nm. Mantap banget nggak tuh? Jadi outputnya sama, mesinnya sama, cuma dia beda di penggeraknya. Jika Mazda 3 hatchback dia hanya front wheel drive, di Mazda CX-30 ini sudah AWD atau all wheel drive. Mantep gak tuh? Jadi sama, sebenarnya mesinnya sama, terus transmisinya juga sama, menggunakan transmisi andalan Mazda, 6 percepatan juga, 153 PS juga, terus habis itu 2000 cc juga, meskipun non turbo ya. Cuman ya sama, yang membedakan yaitu ground clearance-nya, dia lebih tinggi. Jika Mazda 3 hatchback dia di 140 mm, ini lebih tinggi 180 mm. Jadi lebih tinggi dan mungkin bisa dipakai di segala medan juga kalau mobil ini ya, kayak gitu. Ya mungkin tampilannya nggak seperti Mazda 3 hatchback ya, cuman entah kenapa gue pribadi lebih suka ini, karena ini lebih ke city car banget kayak gitu. Kalau Mazda 3 hatchback tuh emang dia agak ceper, memang cocok untuk di kota dan juga emang dimodifnya bagus sih. Cuman kalau Mazda CX-30 ini kayak gini aja dia udah ganteng banget kayak gitu. Mantap. Dan dia ini menggunakan lampu yang berkedipnya itu, lampu sennya berkedipnya seperti detak jantung. Jadi dia kayak halus gitu, kayak smooth gitu. Dan juga sekedar informasi juga sama Kompas TV, mobil ini tuh masuk di jajaran Gen 7 atau 7G-nya Mazda, generasi 7, generasi terbaru, di mana dia udah mendapatkan beberapa fitur tambahan dari 7G itu. Jadi 7G itu ada di CX-30, ada di CX-60, dan yang terbaru di launching CX-80 serta di Mazda 3 Sedan. Dia udah ada di 7G atau di kelas 7G ya. Jadi ada sedikit perubahan dan juga sedikit improvement dari Mazda. Mantap. Nah, sekarang kita pindah di sisi sampingnya. Kira-kira apa sih? Atau kayak gimana sih bentukannya dari sisi samping dari Mazda ini? Yuk, kita cek. Nah, sekarang kita udah ada di sisi samping dari Mazda CX-30 ini, sahabat Kompas TV. Nah, bisa kita lihat di sini. Bagus ya. Kayak beda gitu. Yang seperti Mazda yang kita lihat ya. Seperti yang udah umum di pasar kan Mazda 3 hatchback lagi-lagi yang gue bandingin ya. Cuman ini tuh lebih memiliki sisi lain lah dari sebuah Mazda seperti itu. Dan habis itu di sini kita lihat handle-nya. Ini lagi-lagi seperti yang CX-80 kemarin gue bilang, ini mungkin bisa digedein lagi atau mungkin bisa sekalian dibikin serata dengan body kayak gitu. Cuman lagi-lagi ini desain dan juga ini desain oleh Mazda, mengusung kode stylenya itu yang dibawa oleh Mazda ya. Jadi itu tentatif ya, ada yang suka dan juga ada yang enggak kayak gitu. Emang desain itu nggak bisa diperdebatkan seperti itu. Terus habis itu di sini di lampu di spionnya dia ada lampu yang berfungsi sebagai sen dan dia seperti detak jantung juga, seperti yang ada di depan dan juga di belakang. Mantap. Nah, dan di sisi bannya mereka menggunakan profil ban 215/55 dengan ring 18 yang menurut gua udah pas banget sih. Cuman ini kayaknya kalau mau di-upgrade lagi ke 20 ring 20 kayaknya nggak bisa karena udah mentok banget nih. Cuman ban segini udah cakep banget sih. Dan juga di velgnya dia masih single tone, belum two tone, cuman dia udah full alloy, nggak ada plastik-plastikan.
Apa itu plastik? Mazda tidak menyukai plastik sepertinya. Soalnya di semua seri dari Mazda belum gua temuin dia menggunakan antara plastik dan juga alloy. Semuanya full alloy, mantap. Meskipun cuma single tone ya. Sekarang kita cek di bagian belakang. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Mazda CX-30 ini, sahabat Kompas TV. Dan pertama kali yang gue perhatiin itu lampunya. Lampunya unik. Dia bulat, terus ada sedikit ke sini. Dan itu menurut gue manis banget ya. Namun lampu sennya atau lampu mundurnya ini jadi sedikit kecil ya. Tapi kayaknya sennya di sini, terus mundurnya di sini. Jadi mungkin mereka mengusung desain yang simple dan juga bersih gitu. Soalnya kita lihat juga di bawahnya cuman ada tulisan Sky Active G, di mana ini merupakan teknologi penggerak dari Mazda atau teknologi mesin dari Mazda. Terus habis itu ada tulisan CX-30 saja. Jadi clean. Terus lagi-lagi yang gue sayangkan wipernya, lagi-lagi dia masih nonjol di bagian sini. Lebih cakep lagi, lebih bersih lagi kalau dia bisa diumpetin di bagian sini. Cuman emang nggak mungkin sih ya, soalnya tidak ada ruangan yang cukup untuk menyelipkan wiper ini gitu. Ya mungkin, tapi oke lah. Di sini mungkin menambah esensi lebih dari mobil ini. Nah, sekarang kita ngomongin pintu belakang ya, atau bagian belakang dari sebuah mobil. Sekarang kita cek, apakah ini elektrik atau tidak. Yuk kita cek. Tentu saja elektrik dong, karena ini kan hampir sama dengan Mazda 3 yang hatchback kayak gitu. Dan ini sepertinya, dan memang ya di atas kertas juga dia lebih luas dari Mazda 3 hatchback, dan juga memang ini terlihat lebih luas juga ya. Dan di bawahnya tidak, di bawahnya hanya ada ban serep dan juga toolkit. Dan ban serepnya full size, nggak dipotong-potong, maksudnya nggak yang space saver, dia full size, mantap. Terus habis itu di sini ada separatornya untuk mengamankan barang yang kita bawa. Jadi kalau kita taruh barang sini, ada separator ini, tidak akan mudah dilihat dari belakang atau dari luar seperti itu. Mantap. Oke, ini bagasinya lumayan gede. Jadi kalau kalian belanja dengan mudah kalian taruh sini, dan juga tinggal sekali pencet dia bisa nutup sendiri. Mantap. Mungkin kayak gitu di bagian belakang dari Mazda CX-30 ini. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Kira-kira apa sih yang spesial dari Mazda CX-30 ini? Yuk, ikutin gue. Nah, sekarang kita pindah di sisi bagian driver dari Mazda CX-30 ini, sahabat Kompas TV. Pertama-tama langsung kita nyalain dulu mesinnya ya. Mesinnya halus, sahabat Kompas TV. Dan juga saat kita masuk tadi, sahabat Kompas TV ya, atau saat kita keluar, dia itu jok bagian driver dia langsung mundur. Jadi memberikan kita space untuk masuk. Itu yang pertama kali gue mention tadi ya. Tapi kalau kita udah masuk, kita harus mengejasnya secara manual lagi. Tapi tenang, adjustnya itu dengan cara elektrik. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngenggol-ngenggol gitu ya. Tuh, dengan elektrik. Kalau untuk tilt dan teleskopiknya dia masih pakai manual, cuman oke lah. Dan ini masih jauh, lumayan. Tuh, segini dan segini. Cukup jauh juga ya. Nah, untuk di speedometernya dia ada dua buah instrumen cluster ya. Ada analog dan juga ada digital. Jadi untuk jarum-jarumnya atau untuk informasinya itu bisa kita pilih atau kita sesuaikan seperti itu. Mantap. Dan gue suka nih interior yang masih ada jarum-jarumnya gitu, kayak menambah feel kencang gitu. Yang gue lihat pertama ini setirnya dilapisi oleh kulit yang cukup empuk, sahabat Kompas TV. Terus di sini ada real stitching, di mana ini adalah jahitan-jahitan asli, dan juga di sini semua tombol-tombolnya berfungsi. Ada cruise control, ada buat media, dan juga buat informasi di bagian speedometer. Dan di tengahnya ada sebuah layar yang kira-kira ukurannya sekitar 10 inch lah ya. Ya menurut gue
menurut gue pribadi ini memang hanya cukup saja. Mungkin digedein lagi bisa. Cuman lagi-lagi ini adalah sebuah Mazda di mana dia mempunyai filosofi di setiap desainnya ya. Mungkin ini ada tujuannya ya. Mereka membuat seperti ini tuh ada tujuannya dan juga ada maksudnya. Dan desain itu relatif, tergantung siapa yang melihatnya, seperti itu. Dan yang gue suka sahabat Kompas TV, ini yang gue suka ya. Dia masih ada knop-knop AC dan juga tombol-tombol AC secara fisik. Jadi dia nggak diletakin di dalam layar, dia diletakin di sebelah sini. Itu menurut gue nilai plus ya. Karena gue pribadi kurang suka dengan AC, terutama AC ya, yang ditaruh di dalam MID. Itu menurut gue sedikit mengganggu lah ya. Karena kalau kita lagi fokus nyetir, kita harus operasiin gini-gini kan agak susah. Tapi kalau fisik kan kita tinggal muter-muter gini. Kurang gede tinggal dikencengin, kurang kecil dikecilin. Seperti itu, jadi lebih intuitif lah. Mantap. Dan di bawahnya di sini ada wireless charging sama Kompas TV dan juga ada 2 buah cup holder meskipun belum ada pendinginnya ya. Cuman mantap di sebelah sini. Jadi ya lebih naruhnya lebih enak lah di sebelah sini. Di bagian bawahnya dia ada transmisi otomatis dengan 6 percepatan yang bisa di-select ke manual dan juga bisa menggunakan pedal shift. Ini mantap. Jadi kita bisa feel ala-ala manual gitu ya menggunakan pedal shiftnya ini. Mantap. Terus di bawahnya ada mode dan dia cuman ada 2 mode. Ada mode sport dan juga mode normal seperti itu. Jadi nggak ada mode eco, nggak ada mode comfort. Dia cuman ada sport dan juga normal seperti itu. Jadi nggak ribet. Kalau kita mau kenceng tinggal disportin, kalau mau normal ya udah dinormalin. Cuman minusnya dia nggak ada mode eco-nya seperti itu. Dan yang gue suka dan ini sangat berfungsi sekali, apalagi kita lihat di Jakarta sering macet ya. Di sini ada auto hold, di mana ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau kita pergi ke dataran tinggi, kita butuh nanjak-nanjak atau turunan macet, itu sangat berfungsi sekali auto hold ini. Mantap. Dan layar yang di tengah ini, Sobat Kompas TV, kita kembali ke tengah ya. Ini tuh tidak bisa disentuh. Dia bisa diakses atau dikendalikan dari sebelah sini. Pakai knop-knop gini ya. Dan juga ini ada touch juga untuk memilih. Terus di sampingnya ada buat volume dan juga untuk memilih track lagu selanjutnya. Mantap. Di sini simple, nggak ada yang aneh-aneh. Mungkin kalau kalian belajar nyetir, kalian baru belajar nyetir, ini sangat mudah, tidak akan mengintimidasi kalian. Mantap. Dan di sini ada laci yang bukanya agak unik, nggak langsung ke atas, tapi ke belakang dulu baru ke atas. Sik. Dan di sini cukup luas lacinya dan juga kalau ditutup dia bisa berfungsi sebagai armrest. Mantap, mantap. Dan ini posisi berkendaranya dia cukup ergonomis ya. Dan kita bisa agak ke atas gini atau agak ke bawah gini. Dan ini mantap sih. Kalau kita ke bawah gini, kita feel-nya kayak membawa sedan gitu ya. Dan ininya lebih tinggi itu ya, feel-nya kayak membawa sedan gitu. Mantap. Di sini dia menggunakan material yang empuk-empuk semua. Tuh, nggak ada yang keras-keras, ini empuk semua. Ada jahitan-jahitan asli semua di sini. Dan yang gue sukain juga, di sini ada HUD yang menampilkan informasi seperti kecepatan, terus adaptive cruise control dan juga lane keep assist-nya itu bisa dilihat dari HUD itu. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah matanya, kita cukup lihat depan, kita bisa langsung lihat berapa sih kecepatan kita seperti itu. Terus di sisi kenyamanannya, di sini ada sunroof yang dimana dia hanya sunroof, nggak ada panoramiknya dan dia tidak terbuka sampai belakang, dia hanya terbuka di bagian driver dan juga penumpang depan saja. Dan bukanya tinggal 1 tombol doang. Mantap. Tapi lebih mantap lagi kalau misal di belakangnya dikasih panoramik ya, itu lebih mantap lagi. Cuman dikasih sunroof aja udah mantap. Yang membuat kabin serasa lebih luas seperti itu. Oke, mungkin seperti itu di bagian depan Sobat Kompas TV. Kita sekarang pindah ke bagian belakang atau bagian penumpang. Kira-kira apa sih yang diberikan dari Mazda CX-30 ini? Yuk, kita lanjut ke belakang. Nah, sekarang kita memasuki di baris ke-2 atau di penumpang belakang ya. Dan ini
Legroomnya cukup luas Sobat Kompas TV, dan juga di bagian bawah dia bisa dimasukin kakinya. Jadi dia bisa agak selonjor gini. Mantap. Terus di kursi belakangnya dia apakah bisa di reclining? Ternyata tidak bisa. Dia fix segini ya. Jadi oke, meskipun kurang sedikit rebah, cuman ini masih oke lah ya untuk menyangga bagian belakang kita dengan baik. Dan juga ini paha tidak tidak menggantung, tersangga dengan baik juga. Mantap. Terus di sini udah ada 3 buah seat belt. Jadi semua penumpang bisa terakomodasi dengan seat belt seperti itu. Dan kalau kalian menggunakan ini sebanyak 4 orang atau hanya 4 orang, di bagian tengahnya bisa kita gunakan sebagai armrest. Yang dimana ini ada cup holdernya. Cuman di sini tidak ada chargeran. Di depan juga tidak ada chargeran. Jadi mungkin kekurangannya itu ya. Jadi mungkin untuk sumber daya listriknya itu kurang ada, atau malah nggak ada di bagian belakang ini. Cuman ada kisi AC di bagian depan sini. Oh, mantap. Tapi paling nggak ada AC-nya ya. Cuman tidak ada kayak on off-nya di sini, nggak ada. Cuman ada buka tutup ventilasinya doang. Jadi kalau kalian mau ngecharge, kalian harus ke depan seperti itu. Nah, di bagian atas ini dia ada lampunya, Sobat Kompas TV, dan tidak ada panoramiknya. Dia hanya sunroof di bagian depan yang akan membuka ke belakang. Yang dimana seperti yang gue bilang tadi di depan, harusnya ini ada panoramiknya lebih terasa lega lagi ya. Cuman ini udah cukup. Headroom juga oke. Terus kepala tersangga dengan baik. Dan juga lagi-lagi dia duduknya agak ke dalam, feel-nya seperti sedan, seperti ya. Jadi nggak sedan banget, tapi seperti sedan. Ini membuat mobil ini terasa lebih nyaman seperti itu. Oke, mungkin di bagian belakang seperti itu aja, Sobat Kompas TV. Sekarang kita pindah ke bagian depan lagi. Nah, Sobat Kompas TV, itu tadi review gue tentang Mazda CX-30 ini. Gimana? Mantap bukan? Nah, Sobat Kompas TV, sekarang informasi harganya ya. Mobil Mazda CX-30 ini dia harganya tidak jauh beda dari saudaranya, yaitu Mazda 3 hatchback, yaitu sekitar 580 jutaan rupiah on the road. Dimana kalau kita lihat Mazda 3 hatchback itu sekitar 570 jutaan ya. Jadi cuma beda 10 juta. Kalian sudah bisa mendapatkan 7G dari Mazda atau generasi ke-7, generasi terbaru, mendapatkan update terbaru dari Mazda. Jadi menurut gue ini worth it juga sih, selain Mazda 3 itu ya, Mazda 3 hatchback ya. Jadi ya lagi-lagi ini kembali ke kalian, Sobat Kompas TV. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka ini karena ground clearance lebih tinggi. Terus habis itu udah make penggerak AWD. Terus dengan beberapa fitur yang diberikan oleh 7G dari Mazda generasi ke-7-nya itu, menurut gue ini lebih valuable sih ya. Dan mengingat kita hanya perlu menambah sekitar 10 jutaan rupiah aja untuk mendapatkan mobil ini gitu. Oke, mungkin segitu dulu video gue terkait Mazda CX-30 ini. Dan di next videonya gue bakal mencoba mobil ini atau mengetes mobil ini untuk pergi ke luar kota. Kira-kira bagaimanakah rasanya, kira-kira berapa sih konsumsi bahan bakarnya, terus apakah cocok ini dipakai di luar kota? Ikutin terus video Ranger Auto selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow sosmednya di ranger.auto, ada di TikTok dan juga di Instagram. Dan jika kalian ingin mendapatkan update-update terbaru, jangan lupa di follow ya. Mungkin segitu dulu video dari gue. Gue Rengga, gue cabut. Dadah!